Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Hadirin para jamaah pada Isya yang dirahmati Allah, pertama-tama marilah kita ucapkan rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena dengan limpahan rahmatnya kita masih dapat berada di ujung bulan Ramadan ini dalam keadaan sehat walafiat. Kedua kalinya salawat dan salam semoga tercurahkan pada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam atas limpahan rahmatnya sehingga kita dapat muncul di akhir zaman ini dalam keadaan Islam. Jamaah sholat Isya yang dirahmati oleh Allah, tak terasa kita telah berada di penghujung bulan Ramadan, di mana ya sebentar lagi adalah Idul Fitri. Ya, bulan yang penuh rahmat ini beberapa hari lagi meninggalkan kita. Jadi mungkin kita dapat bertanya lagi, apa yang sudah kita selesaikan di bulan Ramadan ini, dan apakah hal tersebut bisa kita pertahankan setelah bulan Ramadan. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Tujuan akhir bulan Ramadan ini adalah takwa. Maka di akhir bulan Ramadan ini, mari kita bertanya kepada diri kita sendiri masing-masing. Apakah kita menjadi lebih lembut? Apakah lisan kita menjadi lebih terjaga? Dan apakah sholat kita menjadi lebih khusyuk? Lalu yang paling penting, apakah kita menjadi peduli terhadap sesama? Ramadan sendiri adalah madrasah jiwa, yang sejatinya adalah bulan di mana kita membina jiwa kita sendiri. Selama sebulan kita dilatih untuk menahan lapar dan dahaga. Tapi yang paling penting itu menjaga bagaimana hati kita bertindak pada saat bulan puasa. Yaitu dengan menyingkirkan perasaan-perasaan buruk pada hati kita seperti iri hati, ghibah, dan banyak hal yang sejatinya menjadi sebuah penyakit hati. Jika setelah Ramadan kita kembali pada bisa bilang settingan default ya, maksudnya settingan kebiasaan lama, yaitu lalai dalam sholat, terasa ringan ketika melakukan maksiat, atau mungkin keras dalam berkata, maka bisa jadi bulan Ramadan kita itu hanyalah menahan lapar dan haus. Kemudian bulan Ramadan ini juga menjadi muhasabah diri, apalagi terutama di akhir bulan Ramadan ini. Umar bin Khattab pernah berkata, hisablah diri kalian sebelum kalian dihisab. Yang dimana akhir Ramadan ini adalah momen yang tepat untuk muhasabah diri, bukan untuk merasa paling baik, tapi untuk menyadari bahwa kita sendiri sebagai manusia masih memiliki banyak kekurangan. Allah Subhanahu wa taala mengingatkan dalam firman-Nya Quran surat Asy-Syams ayat 9 dan 10 yang artinya, sungguh beruntung orang yang menyucikan jiwanya dan sungguh merugi orang yang bertauhid. Ramadan telah memberi kita kesempatan untuk menyucikan jiwa, tinggal bagaimana kita menjaganya ketika bulan ini telah berlalu. Lalu hari raya Idul Fitri itu bukanlah sekedar perayaan. Idul Fitri bukan hanya tentang pakaian baru dan hidangan istimewa. Idul Fitri adalah momentum untuk kembali pada yang fitrah, jiwa yang bersih, hati yang lapang, dan hubungan yang diperbaiki. Kita saling memaafkan pada saat Idul Fitri, bukan sekedar tradisi, tetapi sebagai bentuk kesadaran bahwa manusia sendiri tidak luput dari salah. Maka jangan hanya meminta maaf dengan lisan, tapi juga meminta maaf dengan sikap dan perilaku.
Istiqomahlah saudara-saudara setelah Ramadan. Amal yang paling dicari Allah adalah konsisten, meskipun itu sedikit. Jangan biarkan semangat ibadah kita hanya musiman. Jika bulan waktu Ramadan kita mampu menjaga sholat tepat waktu, membaca Al-Quran setiap hari, bersedekah, menjaga lisan, maka setelahnya pun kita harus berusaha untuk mempertahankannya. Ramadan boleh pergi, tetapi rohnya Ramadan tetaplah Allah yang sama. Jika kita mampu taat pada bulan ini, maka seharusnya kita pun dapat taat di bulan-bulan berikutnya. Maka jadikanlah akhir Ramadan ini sebagai titik balik, bukan akhir dari kebaikan, tetapi awal dari perubahan diri kita masing-masing. Semoga termasuk dari orang-orang yang keluar dari Ramadan dalam keadaan diampuni dosanya dan diangkat derajat takwanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Semoga Allah menerima amal ibadah kita, mengampuni dosa-dosa kita, dan temukan kita kembali di Ramadan tahun depan dalam keadaan masih sehat, dan masih alhamdulillah masih beriman dengan semangat yang masih membara. Juga semoga juga sebagai penutup, marilah kita doakan saudara-saudara kita yang ada di tengah konflik, daerah konflik di Timur Tengah, yang dimana memang kondisi geopolitik kita sendiri masih, geopolitik dunia itu sedang membingungkan. Ya, semoga saudara-saudara kita di Syria, Jordania, dan Palestina dapat ketabahan dan kesabaran, dan semoga Allah mengangkat derajat mereka. Amin ya Allah. Sekian kultum singkat dari saya. Apabila dapat salah kata mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.